Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai peran koperasi dan UMKM untuk pemulihan ekonomi. Dan kalau tadi mungkin kita udah sedikit berbincang-bincang gitu ya mengenai koperasi itu sendiri dan perannya seperti apa. Nah, seperti yang kita tahu ini koperasi juga berkaitan juga dengan salah satu agenda besar yang akan diselenggarakan di Indonesia, yaitu ada presidensi G20. Nah, kita akan sedikit mengulik ini apakah presidensi G20 ini berperan juga gitu untuk koperasi-koperasi, dan mungkin juga koperasi apakah memberikan dorongan-dorongannya juga untuk presidensi G20. Nah, mungkin kita akan bincang-bincang juga pada pagi hari ini, tapi kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV. Bisa langsung aja lontarkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan nanti akan dibantu jawab sama Mbak Wiwin pada pagi hari ini di segmen 3 nanti. Dan Mbak Wiwin, tadi yang udah kita bahas sedikit gitu ya, soal presidensi G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia ini apakah memberi pengaruh juga gitu terhadap koperasi-koperasi di Indonesia gitu? Seperti apa nih, Mbak? Baik, terima kasih Mas. Justru sangat berpengaruh, Mas. Oh gitu. Iya, sangat berpengaruh karena memang G20 ini kan diselenggarakannya di Bali ya. Benar. Mas ya, di Bali. Nah, justru memang pada peringatan Hari Koperasi Nasional ini juga diadakan di Bali gitu ya, dan memang rangkaiannya juga salah satunya adalah nanti akan diadakan kurasi produk gitu ya, kurasi produk daripada koperasi dan UMKM. Nah, itu juga nanti diperuntukkan untuk memeriahkan G20 nanti di Bali gitu. Nah, hal ini juga khususnya untuk di Bali itu sendiri juga sangat mendobrak perekonomian tentunya ya gitu, dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Bali khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia, karena memang biasanya juga koperasi itu tidak hanya dari Bali saja ya, tapi didatangkan dari koperasi-koperasi terbaik yang telah dikurasi di seluruh Indonesia untuk memeriahkan acara tersebut gitu. Nah, otomatis hal ini juga insya Allah menjadi suatu gerakan kebangkitan ekonomi ya gitu, dimana memang diharapkan bisa dengan adanya support dari koperasi dan UMKM ini juga produk-produk nasional ya bisa terangkat gitu, bisa laris manis lah gitu. Syukur-syukur bisa ke arah ekspor kan nanti kan banyak juga kan dari luar gitu ya yang memang nanti datang ke Indonesia gitu. Oke, berarti nanti akan ada kurasi produk UMKM yang akan dibawa ke Bali, dan mungkin dari seluruh Indonesia akan dikirim ke sana. Salah satunya dari Banten, apakah sudah melakukan kurasi itu juga buat nanti dikirim ke Bali gitu? Kalau untuk spesial G20 sih saya sendiri belum ini ya Mas ya, dari Plut, kami dari Plut gitu. Tapi memang dalam waktu dekat insya Allah di Juli ini kita on progress akan kurasi untuk produk ekspornya sih gitu. Jadi UMKM Banten ini yang potensial kita akan lakukan kurasi yang nanti akan bekerja sama dengan Bea Cukai, kemudian dengan Himbara juga, dan Disperindak, dan terutama dari Dinko Provinsi tentunya. Gitu. Oke, nah ini menarik kalau berbicara mengenai produk-produk UMKM khususnya yang ada di Banten gitu ya. Untuk sejauh ini yang mungkin produknya lumayan cukup menarik untuk diekspor, kira-kira apa sih Mbak? Kalau saat ini sih memang potensi Banten itu ada beberapa komoditi unggulan ya Mas ya. Di antaranya kita sangat melimpah itu terkait dengan gula aren Mas. Gula gitu aren. Ya. Ada gula aren, kemudian juga ada emping melinjo gitu ya. Kemudian juga di kita juga ternyata ada potensi hasil pertanian ya, seperti jus mengkudu gitu. Ya, sebagai dia itu sebagai bisa langsung dikonsumsi sebagai minuman herbal, juga bisa menjadi bahan baku Mas. Bahan baku obat-obat dan mungkin kosmetik seperti itu. Ya, betul. Dan juga memang dari sisi kerapnya juga banyak juga dari Banten ini yang diekspor ya gitu, dan komoditi-komoditi lain lah gitu. Tapi kalau dari tingkat UMKM-nya sih yang paling memang dominan sih gula aren kayak emping melinjo seperti itu.
Ini lumayan cukup mengejutkan soal emping melinjo karena seperti kita tahu kayaknya ini sangat salah satu panganan yang cita rasanya Indonesia banget gitu. Nah, lumayan cukup mengejutkan ternyata lumayan dinikmati juga sama konsumen di luar negeri gitu. Ini mungkin daerah mana khususnya mungkin emping melinjo ini, Mbak? Biasanya kalau dari UMKM binaan kami, emping melinjo ini diminta oleh Timur Tengah, Mas. Oke. Timur Tengah dan juga terakhir ini juga ada permintaan dari Malaysia juga gitu. Lumayan cukup itu jauh sih ya. Lumayan. Tapi biasanya juga ada beberapa negara juga secara biasanya tidak ekspor dalam jumlah besar. Tapi lebih kepada kayak di sana tuh ada relasi atau dari kenegaraan atau mungkin ada warga kita yang berdomisili di negara tersebut. Biasanya ada juga tuh yang kirim-kirim dalam jumlah kecil gitu. Ibaratnya kayak buat oleh-oleh gitu atau mungkin juga sekedar buah tangan gitu. Buah tangan, oleh-oleh atau mungkin mereka bisa jual juga tapi dalam jumlah kecil gitu. Jadi kalau biasanya kan asumsi ekspor itu kan tonasenya besar gitu berapa kontainer gitu ya. Nah, itu sebetulnya di UKM kita juga ada yang jumlahnya itu kecil gitu, tidak tonase seperti kontainer dan lain-lain, tapi bisa kiloan kayak gitu. Nah, kalau untuk yang mungkin produksi atau mungkin juga yang diekspornya ini lumayan cukup besar, ini produk apa? Apakah masih gula aren dan juga emping melinjo juga? Emping melinjo gula aren juga gitu ya, dan komoditi lain biasanya komoditi lain itu perusahaan-perusahaan besar ya, Mas ya. Kayak gitu. Ada juga batik juga ada gitu batik. Ya. Tapi masih belum banyak sih. Sekarang kita lagi dorong ke ekspor. Dan kerap juga ada gitu, seperti ada UKM kami di Tangerang itu ada eceng gondok gitu ya. Kerajaan eceng gondok itu juga ekspor tapi belum tonase besar gitu ya, tapi alhamdulillah rutin gitu ada. Terus juga dari tadi itu jus mengkudu sebagai bahan baku gitu ya. Nah, itu lumayan sih, kontinu sekitar tonase untuk per bulannya. Wow. Dan ini sebenarnya apakah permintaan dari luar ini sudah terpenuhi semua atau sebenarnya ini masih belum benar-benar terpenuhi gitu. Jadi potensinya ini sebenarnya masih bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku lainnya di Banten. Potensinya sebenarnya sangat besar, Mas, gitu ya. Cuman di sini peran kami juga ya sebagai konsultan pendamping bagaimana UMKM ini juga mempunyai kualitas produk dulu yang benar gitu. Jadi sebelum kita dorong ke ekspor, kita harus benerin dulu nih kualitas produknya, gitu kan, terkait dengan bagaimana kualitas produk, kemudian juga dari perizinan produk itu sendiri, kemudian dari legalitas usaha, kemudian juga kalau untuk ekspor biasanya dari kontinuitas, gitu. Apakah dia bisa continue dengan permintaan yang lumayan banyak ya gitu. Per bulan tuh mungkin bisa 1 kontainer, bisa nggak tiap bulan kirim 1 kontainer gitu ya. Nah, itu kita juga harus pastikan kepada UMKM kita kan. Nah, itu juga sedang kita dorong ke arah sana gitu. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini apakah pelakunya ibaratnya sudah konsisten gitu? Kalau dari permintaan ekspornya dan ini sudah berjalan mungkin lebih dari setahun, apakah sudah banyak yang konsisten untuk ekspor? Alhamdulillah sih dari UMKM yang memang mereka siap ekspor sangat siap gitu ya, dengan berarti kan mereka juga harus persiapkan dari manajemen stoknya gitu ya. Itu mereka insya Allah udah siap gitu. Makanya kita dari Plut Provinsi Banten ini juga mengkurasi betul-betul dari sisi tadi itu ya, dari sisi kualitas, kontinuitas, legalitas produk dan legalitas usaha gitu ya, termasuk dari kemasannya juga gitu ya. Kemasannya juga kan kita harus 2 bahasa minimal ya untuk ekspor gitu. Kalau untuk bahan bakunya juga bagaimana standar-standar bahan baku itu bisa memenuhi keinginan dari si pembeli gitu. Karena kan kadang pembeli dari luar itu biasanya butuh legalitas untuk contohnya kalau untuk gula harus ada HCCP-nya atau BPOM-nya dan lain-lain gitu. Oke, nah kalau dari Plut Banten sendiri ini untuk mendorong mungkin juga UMKM supaya bisa go internasional gitu. Ini apa saja nih yang didorong atau mungkin juga yang didampingi gitu? Dalam hal apakah mulai dari awal mungkin
pengemasan produk sampai mungkin pengurusan izin-izinnya ini juga apakah dilakukan pendampingan juga? Iya, betul. Jadi kita betul-betul pendampingan itu dari hulu ke hilirnya, Mas, gitu ya. Gitu. Dan memang kita yang paling ini banget ya, paling ketat banget itu di kualitas produk ya. Kualitas produk, bagaimana juga para UMKM ini juga memiliki SOP gitu ya, standar-standar produk gitu dan lain-lain. Karena memang kalau mereka udah masuk ke arah sana gitu, udah mempunyai legalitas segala macam, nah itu sudah tidak diragukan lagi, insya Allah gitu kan ya. Seperti itu. Oke, nah sebenarnya kalau untuk jalur untuk ke ekspornya ini melalui apa saja sih supaya UMKM ini bisa menaruh produknya di ekspor gitu? Tadi itu ya, untuk ekspor ini kita juga tidak bisa berjalan sendiri tentunya, harus banyak kolaborasi dong ya, gitu ya, harus banyak kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah di sini juga kita berkolaborasi tadi itu dengan bea cukai gitu ya, dengan perbankan gitu ya, dan dengan pihak-pihak lain termasuk dengan tradernya itu sendiri. Nah biasanya untuk ke arah ekspor ini UMKM ini bisa mereka kirim produknya melalui trader gitu. Kalau memang dari SDM mereka kadang belum cukup nih gitu ya, atau mungkin relasinya masih kurang. Nah berarti mereka bisa menggunakan trader gitu ya. Jadi trader itu nanti yang akan mengurus ke luar gitu ya, seperti itu. Dan ada juga memang dari yang langsung dikirim gitu, karena di sana ada rekanan gitu. Tadi itu ada rekanan di sana, ada yang kenal gitu kan ya, itu langsung tinggal dikirim seperti itu. Biasanya itu kan nggak banyak ya gitu, mungkin bisa 100 kilo 200 kilo kayak gitu, belum tonase gitu. Dan juga ada komunitas gitu, juga ada komunitas ekspor gitu ya, ada diaspora dan lain-lain juga yang bisa membantu untuk UMKM itu bisa ekspor juga, Mas, gitu. Oke, tadi kan lumayan cukup dijaga soal kualitasnya gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih permasalahan yang dihadapin sama pelaku UMKM gitu untuk memenuhi standar-standar, khususnya mungkin untuk standar internasional karena untuk ekspor gitu? Banyak ya, banyak banget sebetulnya kendala UMKM itu ya. Tapi ya kita sebagai pendamping ya harus mensupport mereka gitu. Jadi memang itu suatu step ya, step-step bagaimana mereka juga menuju kualitas produk yang betul-betul standar dan baik gitu ya, baik itu di tingkat nasional maupun internasional gitu. Jadi fase-fase itu yang memang kita sampaikan nih ke para UMKM gitu. Jadi harus melewati step 1, step 2, step 3 dan seterusnya. Kalau memang ini sudah terlewati, berarti dia sudah ready untuk go internasional ya gitu. Nah itu yang nanti akan kita channelkan juga, kita carikan buyer, carikan relasi dan lain-lain gitu untuk mereka gitu. Namun memang kendala terberatnya itu mereka itu kadang di pengurusan perizinan. Gitu, perizinan terutama itu di perizinan produk itu sendiri ya. Kalau perizinan legalitas usaha sih sekarang udah ada kemudahan ya Mas ya gitu. Dengan PT perseorangan aja mereka sudah bisa ekspor gitu ya, yang didukung oleh Kemenkumham kan sekarang itu kan free ya gitu. Kemudian juga dengan melalui CV aja mereka sudah bisa ekspor gitu, atau bahkan melalui dengan punya NIB aja, izin usaha perseorangan juga mereka sudah bisa sebetulnya gitu. Itu suatu kemudahan sih untuk UMKM. Namun yang terberat itu di legalitas produk gitu ya, karena memang kayak legalitas produk itu tidak murah Mas kalau tidak ada fasilitasi dari pihak-pihak tertentu ya gitu kan. Memang ada yang sifatnya fasilitasi, ada juga yang mandiri gitu ya. Nah kalau yang sifatnya mandiri ini, kalau UMKM-nya betul-betul tidak ada saving yang baik, nah ini menjadi problem. Karena memang bukan 1 juta 2 juta, bisa puluhan juta gitu ya legalitasnya gitu, ada yang semahal itu gitu. Dan juga kendalanya di waktu. Gitu kan, legalitas, pengajuan legalitas itu juga butuh waktu ya gitu. Nah ada beberapa legalitas juga yang memang waktunya itu lumayan lama. Nah itu juga problem. Jadi ketika tiba-tiba ada buyer datang gitu minta legalitas ini, datangnya sekarang tapi legalitas masih dibuat jadinya 3 bulan kemudian, kan itu juga problem ya. Benar. Jadi ketika kita butuh ternyata belum ready gitu kan, akhirnya buyernya udah ngacir duluan gitu. Milih yang lain gitu. Betul gitu. Itu problem juga sih.
Nah ini kan lumayan cukup banyak yang mengeluhkan soal mungkin mendapatkan perizinan seperti atau sertifikat sih, lebih kayak mungkin sertifikat halal atau mungkin juga sertifikat dari BPOM dan mungkin juga sertifikat dari hak cipta gitu. Ini yang lumayan cukup butuh waktu. Ini gimana nih teman-teman dari Pluit Banten untuk bisa membantu teman-teman UMKM untuk bisa segera mendapatkan itu? Pastinya apa namanya, dari sisi kami ya, dari sisi pendampingan, makanya kami ketika UMKM itu datang ke kami untuk didampingin, kami pastikan harus disesuaikan dengan produk ya. Nah, produk ini berarti harus punya legalitas minimal ini gitu kan. Nah, sehingga segera diurus, karena memang ketika produk itu siap, berarti kapanpun buyer itu datang siap gitu ya. Gitu. Nah, makanya kita sangat menyarankan bagi UMKM yang belum memiliki legalitas segera mengajukan legalitas, baik itu melalui pemerintah maupun mandiri, gitu. Jadi ketika tadi itu ada permintaan, mereka sudah ready, gitu sih. Oke, jadi didorongnya seperti kayak kalau sudah siap, semua legalitasnya ini didorong untuk segera diurus, ibaratnya seperti itu ya. Betul, harus segera diurus karena tadi itu kesempatan itu datang karena adanya peluang. Benar. Gitu ya. Jangan sampai melewatkan peluang-peluang yang sudah ada tadi gitu ya. Betul. Apalagi sekarang ya, ibaratnya tadi potensi yang disebutkan juga sudah mulai banyak gitu, dan mungkin bisa jadi inspirasi juga nih untuk masyarakat Banten gitu untuk memulai usaha apa ya yang mungkin bisa didorong untuk jadi produk ekspor gitu ya. Betul. Dan itu mungkin bisa dibantu dari teman-teman dari Pluit Banten. Siap, ya kami siap bantu. Silakan bisa datang langsung ke kantor kami untuk konsultasi dan pendampingan. Iya. Nah ini mungkin juga bakal kita bahas juga mungkin buat teman-teman yang mau membangun sebuah koperasi atau mungkin juga butuh pendampingan dari Pluit Banten seperti apa sih. Nah nanti akan kita bahas di segmen ketiga nih Mbak ya, sambil kita juga bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita harus jeda untuk sejenak. Pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.